Halo guys, selamat datang di channel Pojokan Perpus. Buat penggemar anime Dragon Ball, pasti udah nggak asing lagi nih dengan karakter yang bernama Gotenks. Jadi Gotenks ini adalah salah satu karakter hero yang merupakan gabungan atau fusion dari dua orang bernama Goten dan Trunks. Nah, dalam salah satu adegan bertarungnya, jadi Gotenks ini pernah mengeluarkan jurus bernama Super Ghost Kamikaze Attack. Jurus itu dia pakai untuk melawan super villain yang bernama Majin Buu. Jurus Super Ghost Kamikaze Attack ini berupa tentara hantu yang ditiupkan dari mulut Gotenks. Cara kerja jurusnya, jadi tentara hantu ini terbang ke arah musuh dengan maksud untuk menabrakkan diri. Nah, ketika fisik tentara hantu ini bersentuhan dengan fisik musuh, maka terjadilah ledakan yang dahsyat. Ledakan ini memberikan efek yang sangat merusak bagi musuh. Kalian tahu nggak kalau jurus ini tuh sebenarnya terinspirasi oleh kisah nyata? Dulu gue sempat mikir, kamikaze ini mungkin cuma nama ngasal yang diambil dari istilah atau aksara Jepang gitu ya. Karena kan memang Dragon Ball itu sendiri merupakan serial fiksi yang berasal dari Jepang. Waktu gue baca-baca sejarah Perang Dunia Kedua, secara nggak sengaja gue nemuin istilah kamikaze ini. Ternyata kamikaze adalah strategi perang Jepang saat melawan sekutu pada Perang Dunia Kedua. Kamikaze adalah sebuah istilah dalam mitologi Jepang. Konon, pasukan Kubilai Khan dari Mongol pernah mencoba menginvasi Jepang sebanyak 2 kali. Namun 2 percobaan invasi itu digagalkan oleh sebuah angin topan. Masyarakat Jepang percaya kalau angin itu adalah pertolongan dari dewa untuk menyelamatkan Jepang dari penaklukan. Mereka pun menyebutnya dengan nama kamikaze, atau kalau diterjemahkan artinya angin dewa. Saking melegendanya mitos tersebut, pemimpin militer Jepang menggunakan istilah kamikaze itu sebagai nama strategi militer. Dengan harapan pertolongan dewa akan muncul lagi untuk membantu mereka memenangkan peperangan. Strategi kamikaze ini memerintahkan pilot-pilot Jepang untuk menabrakkan pesawat tempur mereka ke kapal-kapal sekutu. Jangan bayangkan pilotnya akan keluar dengan bantuan kursi lontar sepersekian detik sebelum tabrakan. Enggak. Pilot harus tetap berada di dalam pesawat dan mengendalikan pesawat itu sampai benar-benar menabrak kapal sekutu dan meledak. Dengan kata lain, kamikaze adalah strategi bunuh diri. Ya, pilot-pilot itu mati mengorbankan nyawa. Alasan pemimpin militer Jepang memilih strategi ekstrim ini karena kondisi Jepang saat itu sudah berada dalam keadaan terdesak. Di sisi lain, jumlah pasukan Jepang semakin menipis. Jadi Jepang memikirkan satu strategi perang yang cost-nya atau biayanya kecil, tapi bisa menimbulkan efek serangan yang luar biasa. Strategi kamikaze pertama kali dicetuskan oleh Kapten Penerbang Angkatan Laut bernama Motoharu Okamura. Dia melihat tidak ada cara lain lagi untuk menyelamatkan Jepang dari kekalahan selain menggunakan taktik bunuh diri itu. Ide gila ini sempat mendapat pertentangan. Namun Okamura bersikeras dan meyakinkan para petinggi militer bahwa rakyat Jepang sekalipun akan sukarela melaksanakan taktik ini demi negara mereka. Lalu dengan sesumbarnya dia bilang, beri saya 300 pesawat dan saya akan merubah gelombang perang. Strategi kamikaze ini kemudian direalisasikan oleh Laksamana Takijiro Onishi dengan segera membentuk pasukan siap mati. Untuk mensiasati kurangnya personel Jepang, sejumlah sukarelawan direkrut menjadi pilot kamikaze. Mereka rata-rata adalah pemuda yang baru berusia di bawah 25 tahun. Lantas kita jadi bertanya-tanya dong, kok anak-anak yang masih muda ini masih punya masa depan yang panjang gitu ya? Mau-mau aja ya mengorbankan nyawa mereka. Itu semua berkat kuatnya doktrinasi nasionalisme yang digembar-gemborkan oleh militer Jepang. Militer Jepang juga menggunakan dalih pengorbanan untuk sang kaisar, mengingat kaisar dianggap sebagai titisan dewa matahari oleh masyarakatnya. Siapapun yang rela mati demi kaisar dan juga negara akan mendapatkan kemuliaan tertinggi. Pengorbanan mereka akan membuat keluarga mereka bangga. Sebaliknya jika menolak, mereka akan dianggap sebagai pengecut, aib, dan lain-lain. Tabiat orang Jepang yang sangat menjunjung tinggi kehormatan dan harga diri membuat mereka susah lepas dari propaganda kamikaze ini. Pasukan kamikaze ini dilatih secara berbeda. Mereka harus melalui latihan yang sangat berat biar mentalnya pun juga kuat. Mereka juga dilatih untuk menekan emosi agar tidak takut dengan kematian. Biasanya ya, prajurit-prajurit yang bertempur di medan perang itu kan punya slogan menang atau mati. Nah, kalau pasukan kamikaze ini enggak. Pilihannya cuma satu, harus mati.
Justru kalau kedapatan masih hidup, mereka bakal dihukum. Karena pasti bakalan mati gitu ya, jadi pilot-pilot kamikaze ini harus mengikuti ritual upacara perpisahan sebelum mereka take off. Mereka akan diberikan seninbari, yaitu semacam jimat keberuntungan berbentuk ikat pinggang yang dijahit. Terus mereka juga harus membacakan puisi kematian layaknya seorang samurai yang mau mengorbankan nyawa. Mereka juga harus bertukar cawan sake terakhir dengan sesama pilot lainnya. Sejumlah pilot juga ada yang mengirimkan surat wasiat kepada keluarganya. Bukan surat wasiat untuk meninggalkan harta ya, tapi lebih kayak pamitan. Menyampaikan kata-kata terakhir kepada orang tersayang. Ada salah satu surat wasiat pilot kamikaze yang tersebar ke publik dan cukup bikin hati terenyuh ketika membacanya. Surat itu ditulis oleh Yukio Seki, 23 tahun, yang merupakan kapten skuadron kamikaze yang pertama. Seki menulis dua surat, yang satu ditujukan kepada orang tuanya dan satu lagi ditujukan kepada istrinya. Kepada orang tuanya, Seki menulis, "Kepada ibuku di Saijo, aku minta maaf karena selama ini telah banyak merepotkan sejak kecil dan kurang berbakti. Sekarang ketika aku berdiri di persimpangan jalan antara kemenangan dan kekalahan, aku bertekad membalas kasih sayang kaisar dengan tubuhku. Ini adalah keinginan yang sudah lama terpendam bagi seorang tentara." Sedangkan untuk istrinya, Seki menulis, "Mariko, aku benar-benar minta maaf karena harus pergi tanpa bisa berbuat apa-apa untukmu. Bahkan tanpa kata-kata pun sebagai istri seorang tentara, aku yakin kamu sanggup menerima kenyataan ini. Teruslah berbakti kepada orang tuamu. Aku menulis surat ini sebelum berangkat di saat banyak kenangan menghampiriku." Sedih ya. Setelah semua persiapannya cukup, Jepang melancarkan serangan kamikaze yang pertama dalam peperangan di Teluk Leyte, 25 Oktober 1944. Yukio Seki memimpin skuadron yang terdiri dari 5 pesawat tempur. 4 pesawat gagal menjalankan misinya dengan sempurna. Sedangkan pesawat yang dikendalikan oleh Yukio Seki sendiri berhasil mengenai target yang besar, yaitu kapal induk USS Seinlo. Bom seberat 250 kg yang dipasang di pesawat tempurnya Yukio Seki ini memicu kobaran api yang menyulut bahan peledak di gudang senjata USS Seinlo, dan pada akhirnya memicu ledakan yang dahsyat. Kapal induk itu pun tenggelam. Lebih dari 100 tentara Amerika menjadi korban tewas. Kesuksesan pada misi pertama ini membangkitkan kepercayaan diri militer Jepang. Mereka kembali mengirimkan skuadron-skuadron kamikaze yang lainnya ke medan pertempuran. Tidak hanya di pertempuran Leyte, strategi kamikaze juga diterapkan di pertempuran Okinawa. Dari rentang waktu 25 Oktober 1944 sampai 15 Agustus 1945, Jepang telah melancarkan 2.800 serangan kamikaze. 34 kapal perang tenggelam dan 368 rusak. Kamikaze telah merenggut 4.900 nyawa dan melukai 4.800 orang lainnya. Strategi ini berakhir seiring dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu setelah Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom. Meskipun begitu, Takijiro Onishi yang merupakan pihak yang bertanggung jawab di balik strategi kamikaze ini merasa strateginya itu berhasil dan tidak sedikit pun mengaku kalah. Pasukan berani mati Jepang masih punya nyali untuk bertempur. Tapi apa daya, Kaisar Hirohito telah mengangkat bendera putih. Setiap perjuangan pasti membutuhkan pengorbanan, tapi agaknya tidak ada pengorbanan yang lebih radikal dari misi kamikaze. Oke, jadi sekian dulu video kita untuk kesempatan kali ini. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Sampai ketemu lagi di edisi video berikutnya.